Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sefa Adrian dari kelas 15 301 dengan NIM 15240059. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Untuk minggu pertama tidak ada materi karena hanya perkenalan lingkungan kelas dan juga perkenalan diri masing-masing. Lalu untuk pertemuan minggu kedua membahas tentang IP address. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu IP address, dan saya juga akan menjelaskan apa yang saya pahami, dan kita akan menghitung IP address dari awal. Oke. Di sini kita akan menentukan cara menghitung network, broadcast, dan juga jumlah host menggunakan rumus sederhana. Oke, baik, kita mulai. IP address ini adalah identitas unik setiap perangkat dalam jaringan komputer. Ada dua versi utama IP address, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, IPv4 ini terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam 4 oktet. Nah, apa sih oktet ini? Oktet ini adalah satuan data digital yang terdiri dari 8 bit atau biasa disebut byte. Nah, contohnya 192.168.1.3. Lalu IPv6 ini menggunakan 128 bit. Digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP di dunia. Lalu setiap IP terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama network ID untuk menunjukkan jaringan tempat device berada, lalu host ID untuk identitas perangkat di dalam jaringan itu. Contohnya 192.168.1.3 dan 192.168.1.2 berada di network yang sama tapi memiliki host yang beda. Istilahnya kita di dalam komplek yang sama tapi masing-masing rumah berbeda nomor. Nah, dalam IPv4 ini alamat IP dibagi ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, kelas A ini memiliki range IP dari 1 sampai 126 dengan subnet max defaultnya yaitu 255.0.0.0 atau cara cepatnya yaitu /8. Ini biasanya digunakan untuk jaringan berskala besar. Lalu kelas B mempunyai range IP 128 sampai 191. Max defaultnya 255.255.0.0 atau /16. Biasanya digunakan untuk jaringan menengah. Nah, sedangkan kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Max subnet maxnya 255.255.255.0 atau /24. Cocok untuk jaringan kecil seperti kantor atau lab komputer. Lalu terdapat juga kelas D dan kelas E, itu untuk penelitian dan security. Kelas D digunakan untuk multicast, lalu kelas E disediakan untuk eksperimen atau penelitian. Sekarang kita masuk ke rumus perhitungan subnet. Jadi ada dua rumus perhitungan dalam subnet, yaitu jumlah network N sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit network yang ditambah. Lalu host H sama dengan 2 pangkat H minus 2 dikurang 2 karena 2 alamat dipakai untuk network dan broadcast. Misalnya pada jaringan 192.168.10.0/24 itu networknya 192.168.10.0. Lalu host pertama 192.168.10.1. Host terakhir 192.168.10.254. Nah, broadcastnya itu
192.168.10.255. Total host yang bisa digunakan adalah 254 karena 2 pangkat 8 minus 2 sama dengan 254. Lalu subnet maxnya menentukan batas antara network dan host. Contohnya 255.248.0.0 yang berarti prefixnya adalah /13. Nah, untuk menghitung block size-nya gunakan rumus block sama dengan 256 minus nilai octet max-nya. Misalnya max 255.248.0.0, maka 256 dikurang 248 sama dengan 8. Artinya setiap subnet max naik 8 di oktet yang relevan. Nah, ini pentingnya untuk diketahui di mana network berikutnya dimulai. Contohnya IP 101.168.1.1/29. Nah, prefixnya /29 artinya 29 bit itu network dan 3 bit untuk host. Ini juga seperti contoh lainnya di mana /13 kita bisa hitung jumlah host dengan cara yang sama. Intinya semakin besar angka prefix, semakin sedikit host yang bisa digunakan, tapi semakin banyak subnet yang terbentuk. Lalu setelah default ada kondisi awal dari IP class tanpa subnetting tambahan, misalnya /24 untuk kelas C, /16 untuk kelas B, dan /8 untuk kelas A. Setelah itu kita rubah prefixnya, berarti kita sudah melakukan subnetting. Kemudian ada juga FF00 atau /12 untuk IPv6. Ini adalah contoh format alamat IPv6 yang panjangnya 128 bit dan ditulis dalam heksadesimal. IPv6 juga digunakan sebagai alamat, IPv4 semakin terbatas. Apalagi karena sekarang jumlah perangkat makin banyak juga. Kita bisa memahami semua dasar penting dalam dunia jaringan, seperti IP address itu adalah identitas perangkat, subnet max adalah batas network dan host, rumus host itu 2 pangkat H dikurang 2, rumus network 2 pangkat N, dan juga kelas A, B, C menentukan range default, dan block size bisa menentukan atau membantu menghitung subnet dengan cepat. Jadi mulai sekarang kalau kita ketemu soal subnetting, cukup ingat pola biner dan rumus dasar ini. Baik, itu semua adalah cara saya menghitung IP address berdasarkan catatan manual saya di buku. Sekian dari saya untuk materi minggu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Seif Adrian dengan NIM 152400059 dari kelas 15 3A01. Kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat crimping kabel LAN menggunakan RJ45 dengan metode strike to strike dan strike to cross. Kali ini saya akan membuat yang strike to strike terlebih dahulu.
Nah, kali ini kita akan mengetes apakah kabelnya berhasil atau tidak. Hai, ini strike ya? Oke, berhasil ya guys ya. Nah, baik, untuk metode strike to strike sudah selesai. Kali ini saya akan menggunakan metode strike to cross. Iya. Itu berhasil sih. Ya. Oke, sekian hasil dari mengcreeping kabelan menggunakan RJ45-nya dengan metode strike to strike dan strike to cross. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan MikroTik Gateway di VMware. Pertama-tama, kita harus masuk ke bagian Wi-Fi. Kalian klik saja Network and Internet Setting. Setelah itu Advanced Network Setting. Lalu kita klik Wi-Fi, kita edit. Nah, di sini kalian harus men-sharing supaya VMware dapat berjalan. Kita pilih VMnet 8. Oke. Setelah sudah, kita pergi ke VMware kembali. Nah, di sini kita next. Kita pilih installer this image. Nah, kalian harus menginstal MikroTik terlebih dahulu. Jika sudah, seperti saya, kalian masukkan dengan klik browse lalu pilih MikroTik. Setelah itu kita next. Nah, di bagian ini kita pilih other dan versionnya kita pilih other 64 bit. Kita next. Ini kalian bisa menamai project kalian sesuai kebutuhan. Misalnya MikroTik get gateway. Kita next. Nah, pada bagian ini sudah betul 8,0. Ininya juga sudah betul. Nah, kita finish saja. Kalau sudah seperti ini, bisa kalian lihat network adapternya hanya terdapat satu, yaitu NAT. Kita akan tambahkan, kita klik Edit Virtual Machine. Nah, lalu kalian klik Add. Sehabis itu kalian pilih Network Adapter. Kita finish. Nah, kalau sudah ada dua, yang network adapter 2 ini kalian ubah menjadi LAN segmen. Caranya kita pilih LAN segmen, lalu kita pilih LAN segmen 1. Jika belum ada, kalian bisa pilih LAN segmen, habis itu kalian add, nanti bakal muncul LAN segmen 1. Setelah sudah semua kita oke. Nah, sudah berubah tampilannya menjadi NAT dan LAN segmen. Setelah itu kita bisa langsung mengoperasikannya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik saja di bagian manapun agar kursor kalian masuk ke dalam VMware seperti ini. Ini kita pilih A untuk memilih semua opsi yang ada di atas. Setelah itu kita klik I dan Y. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, jika sudah terdapat Microtik login, kalian bisa ketik admin dengan password blank atau kosong, tidak usah kalian isi. Karena itu adalah password default. Nah, di sini kalian bisa pilih N, lalu enter, dan masukin password yang kalian mau. Contohnya seperti ini. Sini kalian ulang password yang sudah kalian bikin. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah bisa menambahkan IP maupun menambahkan gateway atau firewall. Bagaimana cara menambahkan IP address? Yaitu IP address at address 192.168.137.2/24. Oke, setelah itu interface-nya kita masukin Ether 1. Nah, ini sudah bisa dipakai IP address-nya. Jika kalian ingin ngetes IP address-nya bisa atau enggak, kalian bisa ping IP-nya dengan IP 192.168.137.2. Nah, jika sudah seperti ini, kita Ctrl C saja untuk memperhatikannya. Nah, tampilannya ini sudah jalan. Maka address kalian itu berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP route at gateway 192.168.137.1. Nah, kalau sudah kita tambahkan IP DNS. DNS set server 192.168.137.1,8.8.8. Lalu di tab aja guys. Di tab nanti langsung keluar seperti ini. Lalu bisa pilih yes. Nah, IP DNS sudah berhasil ditambah. Setelah itu kita ke IP firewall. Net at chain. Out interface-nya Ether 1. Action masquerade. Oke, IP firewall sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita bisa membuktikan apakah eh, jaringan kita atau internet kita sudah bisa masuk dan dioperasikan dengan cara kita ping
google.com. Terlihat ya di sini network kita berhasil terhubung. Kita Ctrl C, kita cek IP kita juga 192.168.137.2. Nah, IP juga sudah berhasil dijalankan. Nah, bagaimana sih cara melihat IP apa saja yang sudah kita tambahkan? Kita bisa IP address print. Nah, ini adalah cara untuk mengecek IP apa saja yang kita tambahkan. Nah, terlihat di angka 0 itu terdapat IP 192.168.137.2/24 dengan interface 1. Oke, karena sudah semua, segitu saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini di minggu ke-6, video pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan bagaimana cara memblokir situs menggunakan firewall, menutup web, dan juga mengganti akun Winbox. Berikut videonya. Baik, Assalamualaikum semuanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memblokir situs firewall, nutup web, dan juga ganti akun. Pertama-tama kita pastikan dulu WiFi kita sudah terhubung ke VMware atau sudah di-sharing. Caranya adalah kita ke network, habis itu kita advanced network setting. Setelah itu kita ke more adapter option. Cara yang sama, kita sharing, kita masukin semuanya di sini, kita VMnet 8. Setelah itu kita oke. Kalau sudah, kita kembali ke VMware. Setelah itu, kita masukkan MikroTik yang sudah kita buat. MikroTiknya ada di video sebelumnya untuk cara pembuatannya. Nah, di sini kita masuk ke MikroTiknya. Setelah kita masuk, kita tes dulu apakah internet yang kita sambungkan tadi sudah terhubung kepada MikroTik. Kita ping google.com. Nah, jika sudah masuk seperti ini, artinya internet kita berhasil terhubung ke MikroTik dan bisa digunakan. Kita Ctrl C, habis itu kita Ctrl Alt untuk kursor, kita masuk ke klien. Nah, karena saya sudah terinstall dan saya sudah bisa menggunakan Windows saya, jadi kita langsung masuk saja karena menginstal Windows 10-nya cukup lama. Nah, kalau kita sudah memasuki kliennya, kita akan menunggu apakah klien kita bisa menangkap network dari MikroTik. Jika tidak, atau jika belum, kita akan men-settingnya. Kita tunggu, dan ternyata di sini sudah berhasil terhubung. Nah, bagaimana dengan kalian yang tidak bisa terhubung dengan MikroTik? Kalian cukup klik kanan pada bagian Network Internet Access. Nah, di sini kalian open network. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian scroll sedikit ke bawah. Pada bagian Change Adapter Option, kalian klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalian double klik saja. Nah, pada bagian ini, pilih Properties.
Lalu kalian masuk ke Internet Protocol version 4. Di sini kalian double klik saja. Nah, pada bagian ini karena kita sudah memasuki alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Ini untuk IP secara manual. Caranya adalah kalian masukin IP address-nya 192.168.2.2, lalu subnetnya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, di sini kalian memasukkan DNS server 192.168.2.1 dan alternate DNS servernya 192.168.137 dan titik 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke, kita close, kita close, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus mendownload Microtik Winbox. Kita cari di sini Winbox. Nah, tampilannya seperti ini. Kita open saja langsung. Hmm. Nah, di sini kalian harus memasukkan password Microtik kalian. Jadi kalian harus ingat password Microtik kalian. Jika kalian lupa, kalian harus membuat Microtiknya dari awal. Nah, loginnya untuk sementara kita pakai admin dan connect to 192.168.2.1. Nah, di sini kita connect. Nah, ini adalah tampilan jika kita sudah masuk ke dalam Winbox-nya. Pertama-tama kita akan melakukan bagaimana sih cara kita mengganti akun di dalam Winbox ini. Yang pertama, kita ke sistem, habis itu kita ke user. Nah, di sini saya sudah membuat akun. Saya akan mencontohkan cara membuatnya di sini. Kita remove dulu. Kita remove. Nah, gimana sih cara buatnya? Di sini ada tombol tambah. Kita pencet. Kita kasih nama. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita akan memasukkan address. Contohnya 192.168.2.2. Nah, kita masukin passwordnya. Di sini confirm password. Ini karena kita sedang belajar, kita akan memakai yang 10 menit saja. Habis itu kita apply. Nah, kita oke. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Nah, tadi saya lupa di sini di grup ini harus kita tambahkan, kita ganti ke full. Kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian bisa mengganti akun. Oke, baik, kita contohkan. Kita ke Winbox. Nah, tadi kita memakai login admin. Caranya, lihat. Ini kita passwordnya yang tadi. Kita masuk. Nah, itu dia. Kita sudah berhasil mengganti akun. Karena tadi password Drian dengan password admin sama, jadi kita langsung bisa connect to Drian. Tapi jika password Drian dan admin berbeda, maka password yang tadi harus diganti, oke? Nah, di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara kita memblokir situs menggunakan firewall atau menutup web. Nah, kita coba tes dulu. Kita coba tes buka Firefox di sini. Lalu kita cari
Det, kita cari detik.com. Nah, di sini detik.com dapat terbuka. Bisa kalian lihat sendiri di sini dapat terbuka dengan lancar. Nah, bagaimana sih kita cara memblokir situs detik.com ini? Caranya kita ke Winbox, kita ke bagian firewall, kita ke bagian IP di sini, lalu kita pilih firewall. Setelah itu, kita pencet tombol add di sini. Nah, kalian bisa masukin in interface di sini menjadi Ether 2, out interface-nya menjadi Ether 1. Kalau sudah seperti ini, kita ke advance. Di bagian konten kita masukkan situs yang mau kita blokir, yaitu detik.com. Nah, kalau sudah, kita ke bagian action. Di action ini kita ubah ke bagian drop. Kalau sudah seperti ini, kita apply. Kita oke. Nah, di sini sudah terdapat actionnya. Kalau sudah seperti ini, kita coba cek apakah detik.com masih bisa terbuka. Kita cek di Google, detik.com. Dan ya, detik.com tidak bisa dibuka oleh eh, kita. Di sini bisa kalian lihat, terus menerus loading, dan ini artinya sudah tidak bisa dibuka. Bagaimana cara membukanya? Cara membukanya cukup mudah. Kita klik di sini, lalu kita nonaktifkan dengan memencet tombol silang. Setelah itu, detik.com bisa kembali dibuka atau diakses oleh kita. Nah, sebagai contoh, kita kasih contoh satu lagi, mungkin nusamandiri.ac.id. Nah, di sini bisa kalian lihat terbuka. Kita akan memblokir situs nusamandiri.ac.id ini. Bagaimana? Seperti tadi kita pencet tombol plus, kita ke general dulu, kita masukin interface-nya Ether 2, kita masukin out interface-nya Ether 1, lalu kita ke advance, kita masukkan pada bagian konten nusamandiri.ac.id. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke action, kita ke drop, kita apply, kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah sukses. Nusa Mandiri tidak bisa kita akses. Kita akan buktikan nusamandiri.ac.id. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri. Di sini nusamandiri.ac.id tidak dapat terbuka karena situsnya sudah kita blokir. Nah, bagaimana cara mematikannya? Seperti sama kayak yang tadi, kita cukup mensilang. Jika ingin mengaktifkannya, kita pencet ini, kita pencet ini. Seperti itu. Baik, sekian untuk video pertemuan ke-6 ini atau minggu ke-6. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sefa Adrian. NIM saya 15240059 dari kelas 15301. Kembali lagi bersama saya kepada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita mengoperasikan agar video YouTube yang kita play atau streaming YouTube yang kita play tidak dapat berjalan atau stuck. Di sini kita buka dulu mikrotiknya. Kita pastikan internet sudah masuk ke dalam mikrotik. Kita play, Bing, Google.
www.com. Nah, jika jaringan sudah masuk, kita bisa langsung buka untuk Windows-nya. Baik, bisa dilihat di sini internet sudah terhubung. Selanjutnya kita coba tes apakah video YouTube-nya bisa kita play dengan normal. Nah, di sini kita coba play untuk videonya. Apakah video dapat terbuka? Nah, dapat kalian lihat bahwa di sini video masih dapat terbuka. Bagaimana caranya kita supaya dia tidak dapat berjalan? Nah, kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita buka Winbox. Oke, jika sudah seperti ini, kalian pergi ke IP, lalu ke bagian firewall. Nah, di sini kalian pergi ke layer 7 protokol, lalu kalian tambah di sini. Kita kasih nama Blockstream. Nah, untuk regexp-nya kalian bisa cari di Google. Kode config YouTube video layer 7. Nah, di sini terdapat kode regexp-nya. Kalian bisa langsung copy di sini. Setelah kalian copy, kalian bisa tempel, lalu klik on play dan kita oke. Nah, setelah itu kita coba masuk ke fitur rules, lalu kita di sini tambah F, kita bagian advance, lalu kalau yang di protokol kita block stream, setelah itu kita masuk ke action, kita ubah menjadi drop di sini. Lalu kalau sudah kita play, kita oke. Nah, setelah itu kita coba lihat apakah video YouTube yang kita play dapat berjalan. Ya. Nah, di sini kita lihat videonya tidak dapat berjalan atau nge-stuck pada menit 0000. Baik, kalau seperti itu, videonya cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.